Kalau makalah ini saya tarik dari sisi syariat gini Pak, gini, jasad habis maksiat nggak ada rasa getun ning anti. Iki syariat loh ya, syariat. Nadam, itu nggak ada. Biasa-biasa sajalah. Lanjane biasanya lakune ya gitu mau limo. Kan rasa getun enggak, wis biasa-biasa saja. Karena sudah terbiasa. Iki syariat. Tapi maksud saya tidak syariat. Akhwal. Husnul akhwal. Yang dimaksud bagusnya keadaan ruhaniyah, lakuni ruhaniyah itu adalah bertemu atau tidak kau berhadap Allah. Husnul akhwal itu bagusnya keadaan rohaniyah jenengan ini dikatakan bagus manakala bertemu Allah. Jadi secara fisik tidak saya komentari. Saya berkomentar secara rohaniyah. Watarkun nadam ala ma fa'altahu minaz-zillat. Kalau tidak ada rasa getun penyesalan setelah rohaniyah tidak bertemu Allah, itu berarti tetanda hati kita mati. Ini kita bicara proses loh Pak ya, bukan bicara sudah puncak. Kalau sudah bicara puncak gini Pak, lali gak lali sopo sing gawe, wis gak jawab wis. Aku lali yo sopo sing ngelalekke, aku eling sopo sing, lah berarti kan gak ono lali gak ono Aku tidak butuh jawaban iku dhisik, proses dulu. Kalau sudah sampai puncak memang seperti itu Pak, enggak ada yang salah. Si A masuk neraka ing munggo Allah ya gak salah. Si B dimasukkan surga ya gak salah. Si A dimasukkan golongan kiri ahli hijab ya gak salah munggo Allah. Si B golongan kanan ahli rahmat, ahli syuhud ya gak salah. Berarti gak ono salah. Mangkane nyuwun sewu, Pak Dalang habis dalang gelar sudah selesai. Sing golongan kiri, golongan kanan mlebu kotak, yo gak tahu meteng. Ono antumona wayang meteng. Padahal yo gak kelambenan. Nek wis bar yo bar. Itu sing dimaksud wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebelum ada di situ itu loh, saya urai makalah ini. Jenenge proses, Pak. Maksud Ibnu Athaillah iki ben jenengan kali kula iku setiap masa waktu demi waktu supaya tidak sembrono, tidak terlena. Apa sembrono itu bahasa Indonesianya apa? Ceroboh. Biar enggak ceroboh, memanfaatkan sekecil apapun waktu untuk bertemu Allah menggunakan undangan as-shalah. Itu tadi. As-shalah, makan as-shalah, minum as-shalah, apapun. Prinsip Pak ya, ini prinsip. Lakumu secara dohir iku akan disestempel Allah bagus. Disestempel Allah bagus. Laku dohir gini Bu, Pak ya. Apapun yang terjadi pada dirimu, indallah di mata Allah akan disestempel bagus manakala nida'u husnil ahwal. Keadaan rohaniyahmu itu duduk di tajalli. Keadaan rohaniyahmu itu betul-betul lungguh duduk di hukum hakikat. Apa? Ningatimu gak ono pengakuan dirimu yang melakukan atau makhluk lain yang berperan, tetapi yang menggelora di dalam dirimu itu keakuannya Allah yang berlaku, yang segala-galanya. Inilah yang kumaksud buah nida'u husnil ahwal, buah daripada bagusnya ahwal keadaan hatimu. Ini kesimpulan. Disebut keadaan hatimu bagus manakala mingkol bin zahidin, munculnya dari hati seorang yang zuhud, yaitu duduk di tajalli.
Zuhud meniadakan iman selain Allah dan menetapkan iman hanya pada Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sudah tidak ada iman dalam hatimu yang melakukan dirimu, tidak, atau makhluk lain, tidak, tetapi di dalam dirimu yang ada iman adalah Allah Subhanahu wa taala. Nek disebut noning atimu sing gak iso metu, yo aku iki Allah, ana al-haq, aku iki Allah. Jadi muncul keallahannya di dalam hatimu setelah dirimu sudah tiada. Itu maksudnya, ya. Jadi walaupun pengajaran makalah ini supaya enggak teledor dengan zikirnya, tetap saya simpulkan maksudnya adalah supaya semua af'al laku jasmani ini kau sertakan laku rohani untuk bisa bertemu Allah di situ. Bapak Ibu, sudah saya beri trik atau cara dengan mudah bertemu Allah. Ketika hatimu merasakan iman kehadiran hidup Allah dalam dirimu, mengalirlah sampai kapan? Mengalirlah terus di situ. Nanti kalau maklab, udah, jangan ada rasa takut. Jangan ada di dalam dirimu terbesit ketakutan atas kejadian di dalamnya itu. Ingat, memang saya akui di antara banyak pemula yang mengalami ketika maklab, ketika sholat itu lupa akan jumlah rakaat, lupa akan bacaan, lupa akan gerakan, udah gak ada masalah, mengalir aja di situ. Walaupun subuh 2 rakaat menjadi 10, opo jari, udah ikuti semua apa yang diperjalankan dirimu. Babalah sampai cereng gak mari. Sing penting cara syariat aku pesen ojo dadi imam. Wis iku wae. Ya. Ojo dadi imam. Engko nek dadi imam kabur makmummu. Gitu wis dadi makmum ae. Enggak apa-apa. Sing penting jangan pernah kau lepas sirul asr itu. Caranya begitu mudah sekali. Oke, Bapak Ibu, itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan secara kesimpulan. Tanda pertama, tidak ada rasa husni, rasa gelisah tatkala jenengan kali kula niki kehilangan kesempatan untuk tidak bertemu Allah, dan juga tidak ada rasa getun tatkala kita melalaikan Allah. Kedua tanda itu menandakan kalau hati kita itu hati yang mati. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, saya berpuluh-puluh tahun Yai berkhianat kepada Allah. Inilah salah satu kebodohan dan ketololan saya. Dan saya pernah mendengar keterangan panjenengan yang selalu berniang-niang di dalam telinga lahir maupun batin. Ada satu makalah, man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa abdul sabila, yang menjadi pertanyaan. Kami dan saudara-saudara kami baru mengenal dinul haq. Bagaimana kalau saya dan saudara-saudara kami belum sampai pada kewusulan Allah, sementara ajal sudah menjemput kami? Ini salah satu yang menjadi pertanyaan saya. Terus yang kedua, dengan ramainya di media sosial maupun di YouTube, semua pada berebut benar, berebut kedudukan, berebut kemuliaan, sehingga saling mengklaim satu sama lain, saling mencaci maki satu sama lain. Apakah ini salah satu pertanda
ada kaitannya dengan ngendiko panjenengan, segeralah kembali kepada Allah sebelum tahun 2025. Ya, mohon maaf saudara-saudaraku, ini memang betul-betul salah satu kebodohan dan ketularan saya. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dari Desa Ngelebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hambaku dalam hatinya ingin berjumpa padaku, wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at. Aku berjanji, kata Allah, dalam waktu yang sudah aku tentukan untuk bertemu. Al-Ankabut ayat 5. Tatkala satu hamba itu ada hatinya berjumpa, itu disebabkan karena hamba sudah sadar akan kebenaran dinul haq. Hamba tidak akan pernah ada di dalam hatinya ingin berjumpa pada Allah kalau hatinya tidak menerima dinul haq. Kita nggak usah ngomong orang lain, diri kita. Ayo, sampean flashback ke belakang dulu. Tahajud dipeni, wiritan dipeni, apa dalam hati yang terbenak? Surga. Kadang-kadang yang lebih parah, bisnisku ben rame. Yo ojo guyu jane yo. Sehabis kita sowan pada satu orang, kita ngomong keluh kesah saya, "Yi, Gus, kula niki kadosi ana sing ganggu, Gus. Asale bisnis kula niku dodolan rame sekarang kaya ana sing nyumpet, Gus. Piye amrene rame melih?" Guru ini gendeng, santri ini lebih gendeng maneh. Sik entenono tak terawangi. Diterawang, Pak. Muncul raine wong. Akhirnya dia ngomong, "Kau punya teman cirinya gini. Lo ketepatan Anda ya mimpi seperti itu kok, ya pas launu tumbuh oleh tutup. Mesti hati sampean yakin yang membikin gara-gara bisnis saya boleh gak lancar si akai. Fakta di lapangan secara dohir itu disawuri uyah. Lo tenan, Gusti Allah kayak gambaran. Ini Pak, baru-baru ini terjadi di tak buka mawon sebagai contoh. Tapi iku gak bener. Bukan itu tujuan jenengan mungkin. Iki sing tak critakno di kantor saya. Kantor saya itu ada laptop. Tahu laptop? Mbah? Ngeten iki laptop iki. Nggih. Ya. Tahun kemarin inventaris desa itu ada laptop 3. Saya suruh beli 3. Saya 1, sekretaris 1, terus kaur pemerintahan 1. Berarti 3. Nyar grace, nyar yo grace pisan. Delalah, tiba-tiba yang sering tidak dipakai itu laptop saya. Nggak pernah saya bawa pulang. Kadang-kadang saya kalau nganter itu hanya buka data. Hari ini apa datanya? Hanya itu. Kalau yang lainnya itu aktif. Lah terus kira-kira 1 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin terjadi laptop saya diindit orang. Tahu diindit? Diambil orang. Karena orang itu olehnya ngambil karena memang butuh banget. Makanya maling itu oleh maling sebabnya butuh. Kira-kira harganya sekitar 5 juta lah.
Yang membelikan itu kan bukan dari saya, dari inventaris desa, dari anggaran desa. Oke. Loh, kemudian Allah menampakkan siapa yang mengambil tadi. Udah, akhirnya saya panggil ke kantor. Mungkin dia terasa kalau saya mengambil, ketakutan. Gini, nek iya ngomong iya, nek enggak ngomong enggak. Tapi tadi sih ngomong, tadi malam Gusti Allah wis ngetokno sapa sing diupuk. Ngono iku pinter malinge. Lanang apa wedok? Lah sampean wedok apa lanang? Aku yang ngono. Akhirnya sesuai dengan apa yang terjadi. Tambah ngejer. Aku wedi kate semaput tak kei ngombe. Amen ngombe sik, ngombe. Wis jujur ngomong, akhirnya jujur. Nggih. Tapi kula gadekne. Sebab kula butuh. Oh ya wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Kapan metune? Miturut gadenmu. Juli. Berarti 1 bulan. Juli. 1 bulan. Ya tak tunggu 1 bulan. Iki kok lebokno gaden resmi apa di luar resmi? Resmi. Oh nek resmi kan aman Pak ya. Aman. Dadi disegel banget. Ya wis. Nek pancen bener ngono. Dene gak bener ngono, ya tak kasusno kowe. Nggih. Lah, perkawis hal itu jangan suka. Jangan suka. Anda jangan suka. Artinya jangan mengharap seperti itu. Walau benar secara fakta, dohir syariat, tapi ojo suka. Artinya bukan itu maksud dan tujuanmu ketika Anda khalwat. Paham nggih? Maksud dan tujuan Anda khalwat liqa'illah, untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, itu adalah ujian saja yang di dalam mengandung melihat manakah dirimu itu, ruhaniyahmu, melihat fisiknya makhluk atau melihat yang halus di dalam makhluk itu. Tergantung. Kalau kau melihat yang halus, yaitu Allah di situ, maka halus itu akan menjadi kasar. Siri akan menjadinya nyata. Itulah ujian bagi diri panjenengan kali kula. Mula sangka itu, atas pertanyaannya tadi, ketika hatimu sudah ada benih untuk bertemu Allah, ajaran sudah kau terima, sistem sudah kau terima, dan sudah kau jalankan, cuman kau belum bertemu Allah, sudah meninggal, bagaimana? Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Allah, aku dewi engko sing nyusul, aku dewi engko sing jemput. Tapi sebelum hal itu terjadi, bukan berarti sampai teledor. Paham maksud kula? Wis aku takok. Sampean pengen ngrepotno Gusti Allah napa mboten? Nek mboten, gatekno makalah-makalah Syekh Ibnu Athaillah iki. Salah satu di antaranya, laline wong pada Allah, gak makrifate ruh pada Allah disebabkan karena tidak berzikir. Itu lebih bahaya daripada gak makrifate orang atau roh itu, sedangkan roh itu selalu berzikir. Lebih bahaya yang pertama. Kemarin sudah saya kasih tahu. Gak makrifate atimu pada Allah disebabkan karena tidak mau berzikir, itu lebih bahaya daripada gak makrifatnya ruhaniyahmu itu terhadap Allah, sedangkan satu sisi kau tetap berzikir. Oleh sebab itu, walaupun belum nyampe, tetap berzikirlah. Aku yakin, aku yakin, saya tidak ragu atas janji Allah.
nggak akan ragu saya akan janji Allah terhadap keadaan rohaniyahmu yang sudah menerima dan mengamalkan sistem sirul asrar ini untuk menuju dan bertemu Allah. Alternatif yang terpuruk manakala oleh karena kondisi waktu sudah dekat, Anda hanya sedikit tetapi Anda belum sampai. Alternatif yang terpuruk, saya juga tidak khawatir kalau kau itu tidak bisa sampai pada Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surat apa? Golekno dhewe. Nah, di situ Allah sendiri yang akan menjemput dan menghantarkan kau. Iku jenengan iki ngerepotno Gusti. Gusti Allah wis ora repot ngurusi lain. Ya cok direpotno maneh lah. Budalo dhewe, berangkatlah sendiri karena jalan kau sudah tahu. Gusti Allah cek tenguk-tenguk ngombe kopi dan rokokan. Kuwi moro teko. Ha yang ger mlebu wis. Iku gak ngerepotno rek. Makanya setiap momen apapun gunakan bertemu Allah. Gunakan. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, apa mang? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Oh ya, di belakang, di luar sana rame dengan masalah apa tadi? Nasab. Oh, saling menyalahkan antara si A dengan si B dari benderanya masing-masing. Yun sewu, Pak. Ada yang menyalahkan dikarenakan kesanatan ilmu, kesanatan nasab. Kadang-kadang kan digegeran toh. Gitu. Ilmu ini gak sanat, itu salah. Misalnya nasab gak sanat, alah ojo ngikuti kae, sanate gak jelas. Udah, aku tanya sekarang, ilmu itu artinya apa? Ilmu adalah weruh, mengerti. Itu milik siapa? Itu sifat ma'ani di dalam sifat Allah. Di dalam sifat wujud wajib Allah 20 itu, ilmu itu termasuk sifat ma'ani. Kudrat irodat, ilmu khayat, sama basarka, itu disebut ilmu ma'ani. Ilmu yang wajib milik Allah. Sifat yang wajib milik Allah termasuk ilmu. Kalau kita bicara di dalam syariat dan thariqat, yang dimaksud sanad keilmuan itu berkesinambung dari Rasulullah ke bawah sampai. Kalau yang bicara tentang ilmu hakikat ini, mohon maaf, saya tak bicara mesisan. Pernahkah Rasulullah mengajarkan kita sebagai umat untuk menyembah, memuja, memuji padanya? Ayo jawaban cuk. Gak pernah. Rasulullah gak pernah mengajarkan para sahabat untuk memuja, memuji, bahkan menyembah Rasulullah. Gak pernah. Lihat dalam Al-Quran. Saya gak usah mencari hujah ini di ijma' qiyas dalam Al-Quran. Buka di dalam surah, akeh surat An-Nadhirul Mubin, Al-Hijr ayat berapa? Kul, katakan Muhammad, sesungguhnya kau hanya sebagai penyampai saja. Penyampai saja. Lagi tentang masalah puja-puji, Al-Kafi sering saya katakan 110. Katakan Muhammad, innama ana basarum mitslukum. Kamu itu sama dengan yang lain, manusia. Artinya gini, Pak. Ketika saat Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan ayat ini, sesungguhnya bentuk ayat itu, sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basaron mithlukum, sama dengan kau. Mengapa kau puja aku? Jangan. Mengapa kau puji aku? Jangan. Bahkan mengapa kau sembah aku? Jangan.
Sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Itu kata Rasulullah. Akhirnya kebenaran ilmu ini dalam sanad, mohon maaf, banyak yang menyalahgunakan dengan maksud untuk mencari kesenangan dunia. Nyun sewu. Contoh saya, sukalah nafsu di dalam diri saya, sangat suka dipuja orang. Karena nafsu dalam diri saya itu akan mengajarkan bersuka riau dirimu manakala dipuja orang sebab ilmu. Gimana? Lah, ini bentuk penyelewengan atas kesanatan ilmu dari satu kebenaran. Isi sanad ilmunya Kanjeng Nabi, tidak boleh kita memuja-memuji bahkan menyembah terhadap selain Allah. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau perkara puja-pujinya itu jasad terhadap jasad, enggak apa-apa. Silahkan, tapi yang salah yang melampaui batas dari sabdone Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ruhaniyah melok terhadap jasmani makhluk. Inilah yang salah, Pak Bu. Pertanyaannya, ketika jasmani kita muja dan muji terhadap sesama jasmani, ruhaniyahmu itu melakrake kemana? Wis, jawaban dhewe niku. Kebanyakan, mayoritas ruhaniyah kita terhadap makhluk. Apalagi ini karakter kita ketika saat kita menolak dinul haq. Itu pasti, Pak. Gak usah ditutup-tutupi sudah. Kendele Gus, lu ini kebenaran. Saya harus sampaikan. Urusan duri dilok nih uang, ya terserah. Bagaimana lagi? Harus saya omongkan. Lamang wis nemen-nemen nih. Iki mumpung tensinya wis munggah iki. Gini loh dulur, silakan Anda itu ada puja, ada puji jasmani terhadap sesama makhluk minongko hablum minan nas. Tapi ruhaniyahmu hanya kau peruntukkan pada Allah saja. Hidup yang ada di situ. Saya tidak melarang jenengan ahli thariqah robitoh terhadap gurumu. Monggo. Monggo. Secara jasmani silakan, tapi ruhaniyahmu harus terhadap hidup dalam gurumu. Hidupnya siapa? Kalau kau sudah megang sirul asal mesti benar. Kalau belum megang sirul asal mesti hatimu nuduh terhadap sesuatu dalam dirimu itu sebagai sanad untuk sampai Rasulullah pada Muhammad. Ini yang jadi persoalan, masih gelembung di dalam makhluk niki dulur. Silakan robitoh, mau suluk robitoh terhadap gurumu, tapi gambare ojo dilebokno atimu. Bertentangan ambek dawuh Rasulullah nanti. Bertentangan. Kan kita sudah sering diingatkan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arahno, wajahmu itu nang wajah lilladzi urip dulur. Urip sing di fattaras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit bumi, yang menguasai jagat roh lan jasad. Jadi gak ono makhluke. Bisa jelas araimu. Ini sih kurang jelas ya mburek ya. Allah ya karim. Apakah senggol-senggolan di luar itu tertanda tentang 2025? Wis, selama ini tak tutupi. Lah pancen sing nutupi ya sapa? Mosok raimu gak krasa ning ngarep mang. Gusti Allah sekarang itu sudah buka lebar kesempatan untuk kembali kepada Allah. Surganya dibuka lebar. Nanti kalau sudah ditutup nggak akan pernah dibuka. Wis, kesempatan tidak terulang kedua kali.
wis pikiran dewi. Sejarah para nabi dan rasul khususnya ketika diutus Allah ke bumi itu hanya satu. Tujuannya apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Membetulkan penyembahane umat yang tadinya terhadap taghut, terhadap selain Allah, itu diluruskan, diajak untuk hanya pada Allah. Allah yang kumaksud bukan nama. Yang kumaksud rohaniahmu itu supaya menghadap terhadap Sang Yang Tunggal. Itulah Sang Yang Dumadi. Itulah Sang Yang hidup. Yang hidup itu tidak kemana-mana dan di mana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang namanya aku itu tidak jauh dari dirimu, lebih dekat dari urat nadi. Ngapain gue cari jauh-jauh? Itulah. Setelah ajaran tentang ini ditolak oleh umat, apa sejarahnya? Tintek. Gusti Allah badhe mundut memperhentikan rasul makhluk manusia tadi, artinya dia dipensiunkan, lalu Allah mengutus utusannya yang secara syariat disebut malak. Apa malak? Piro-piro malaikat. Turun untuk apa? Penghancuran. Ya udah. Tadi di depan sudah saya kasih tahu, sudah dibuka oleh Allah rahasianya itu satu persatu. Gusti Allah wis buka pintu surga selebar-lebarnya. Lekaslah masuk di situ. Ini kesempatan bagi umat manusia untuk lekas masuk. Untuk lekas masuk. Terkait ada hubungan atau tidak dengan tahun 2025, itu urusan Allah. Aku ini namung corong, Pak. Saya ini corong. Tahu corong? Sound system. Suara yang muncul di sound system bukan suaranya sound system kui. Itu bukan suaranya sound system. Tapi suaranya yang mengomongi loh apa ya? Yang berbicara. Siapa yang berbicara? Allah. Allah. Jadi jangan kau anggap apa fatwa yang muncul dari lesan saya itu dari saya. Saya itu cuman salon, Pak. Salon. Masih diurupno listrike, mohon maaf. Diaktifno mesin-mesine. Nek gak ono sing ngomong ya gak metu suara. Kalau nggak ada yang bicara dalam mic, ya nggak mungkin salon itu memunculkan suara. Tapi ketika saat ada yang bersuara di mic ini, bukan berarti yang punya suara itu sound system. Paham nggih maksud kula? Tak tegesno iman itu ben gak salah itu seperti itu. Wis, nek cara kula ngomong bahasa Supali ngene, Pak. Gusti Allah saiki wis mumet ndase. Delok menungso wis grawegeten. Iya. Beratus-ratus tahun. Genah semuanya yang melayani kita sebagai makhluk atas kebutuhan apapun, baik jasmani maupun rohani adalah Allah. Kebanyakan manusia itu adalah gak ngestokake datang Allah, gak nganggep kalau yang melayani adalah Allah. Bahkan di aku ya Karim, ya ayyuhan nas, hai manusia, sadarlah, sudah cukup. Kita itu berlaku zalim pada Allah setiap saat dan waktu. Dengan bentuk kita tidak pernah sadar rohaniah kita bahwasanya semua yang melayani itu adalah Allah. Tuhan kita, Rabb kita. Urusan namanya terserah Anda. Yang Islam pakai Allah, yang Nasrani Allah, yang Hindu apa namanya Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, silakan. Jangan berdebat gara-gara nama akhirnya Anda menyalahkan bendera satu dan yang lain. Jangan.
sibukkan Anda masuk di dalam yang memiliki nama. Itulah alladzi, hidup. Sadarlah wahai manusia bahwasanya setiap saat dan waktu jasmani dan rohaniahmu itu dilayani oleh hidup itu. Sebab tanpa hidup cocotmu iku gak iso kecapan. Ngerti cocotmu? Lesanmu tidak bisa mengunyah makanan manakala hidup itu tidak ada di situ yang melayani. Sampean tahu orang stroke separuh nih loh Pak, ngomongnya perot-perot, ngomong tempe ngono. Oh, gak iso, jelas masalahnya. Mohon maaf, kita terserang penyakit stroke. Lah nguniku waktu sehat ya Pak, masalah oleh sombong ya apa? Mboso kena stroke mak. Ya Allah. Dengkul waktu dulu belum kaku bayo. Sapa lokalisasi gak mari-mari mboso dengkul iku kaku kabeh. Ojo polah wis wayahe kuwi leren. Lho ngoten lho. Si ono kesempatan. Oke. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan pertanyaan yang kedua, apakah ada kaitannya dengan 2025? Masuk di akal. Tapi secara hakikat saya kembalikan apa kata Allah begitu. Oke, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, kula badhe tanglet. Allah kan nggak ada sifat Gus. Sifat niku salah setunggale hayat hidup. Lah sing kula tanggetaken niku hidup tuh nggak ada sifat napa mboten Gus? Menurut Allah kan hidup Gus. Sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu nama, hidup itu adalah sifat. Nggih. Terus yang dimaksud Anda bertemu hidup, sifat itu apa gimana? Bukan. Ada sesuatu di dalam hidup, sifat itu awal proses tidak bisa lepas dari yang disifati. Mausuf. Nama juga begitu, tidak bisa lepas dari yang memiliki nama. Satu contoh Pak ya, kita pergi mencari namanya siapa itu Pak Dul di desa ini atau di kecamatan ini, di kabupaten ini. Berangkatlah kita mencari namanya Pak Dul. Kita nggak pernah tahu rumahnya itu mana. Ketika kita sudah masuk pada desanya, kita tanya pada orang, misalkan itu kita sudah menyampingkan nama. Kalau proses seperti ini masih butuh jenengan nama, masih butuh kau menyebut Allah, masih butuh. Tapi kalau sudah tidak butuh, niku di waktu kapan? Lah, ini ada prosesnya masing-masing. Ketika kita berangkat menyebut itu perlu. Makanya di dalam syariat kita disuruh menyebut Allah secara lisan, di thariqah kita menyebut Allah dalam hati. Dan itu wajib. Padahal tujuannya kita tidak kepada sifat, tidak pada nama, pada yang memiliki nama. Tapi ketika proses seperti itu, wajib nama itu katut. Sampai melebu, sudah masuk pada desa itu, berhubung nggak tahu roh namanya Pak Dul, sampai tanya, Pak semrap Griani, gak sampean sebut. Akhirnya yang sampean tanya dia tolah-toleh. Sampean kesini cari rumahnya siapa, orang siapa. Duko ya Pak ya. Dikatakan belum bertemu, nama ini masih wajib. Wajib ada, wajib kita sampaikan. Oh Cak Dul, oh ya di sana Pak. Cak Dul tukang niku Pak. Dandani kelambi rusak nih Pak. Nggih. Dikasih tahu mudah sampai untuk bertemu sana. Allah, nama, enggak apa-apa. Dikasih tahu. Di mana Allah itu? Tanya di Quran. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, nama. Terus yang memiliki nama Allah itu napa? Alladzi, hidup. Oh ya hidup. Ditutur apa? Hidup.
Terus tempatnya di mana hidup itu ya? Desanya apa, kecamatan mana, kabupaten mana? Dijawab, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sudah dikasih tahu. Berjalanlah rohaniyah ini terus di situ. Ketika saat sudah bertemu terhadap yang memiliki nama Allah atau di dalam sifat mausuf, ya, sifatnya hayat, hidup, di dalamnya ada mausuf yang memiliki sifat itu, maka di situ sudah tidak butuh nama dan sifat, karena sudah sampai pada memiliki nama atau yang memiliki hidup. Quran sampun jawab, siapa yang memiliki, siapa mausufnya, siapa yang memiliki sifat ini, siapa yang memiliki nama ini, nama Allah ini, dijawab di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, tidak bisa kau gambarkan dengan suatu apapun. Dia sendiri yang menyebut, bukan kau, sebab kau sudah tiada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada itu bisa menyebut yang ada? Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menggambarkan sesuatu yang ada? Enggak bisa. Kaifa yutasawwaru ayyuh jubahu. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menutupi sesuatu yang ada? Enggak bisa lah. Perkara yang enggak ada bisa menutupi perkara yang ada. Segini. Allah dalam dirimu itu yang ada. Selain Allah tidak ada. Apa bisa sesuatu yang tidak ada menutupi dirimu terhadap Allah? Ngomong ojo menengai. Artinya gini, nafsu itu akan keok gak bisa jawab kalau sudah di titik itu. Nafsu itu tidak akan bisa ada pengaruh apa-apa dalam dirimu tatkala dirimu sudah kembali ke asal. Asal tidak ada. Berarti kembalinya ketidak ada itu setelah proses nafi itsbat tahalli tajal nek prasaku yang ini ki yo kasar tapi manfaat lho Pak ya. Manfaat. Iki mang metu piro? Ping piro mang? Mohon maaf Tuan Google ya. Karena enggak terkendali sudah. Udah. Jadi sampean harus ketemu sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Syaratnya dirimu harus fana. Caranya fana, Anda harus mengalir di su'aul basiroh ke ainul basiroh. Urusan lesan dohir ngucap Allah silakan. Urusan hatimu dzikir sir silakan. Yang penting sirul asrar jangan lepas di tengah-tengah itu. Semua itu lihat momen. Kalau momenmu itu diundang tonggomu tahlil, ojo nggae sir, nggayo jari la ilaha illallah. Lesannya gitu, rohaniyahmu sirul asrar. Ojo nganggo sir teko tek. Ojo ngono. Lihatlah kondisi Pak. Kalau jenengan tidak melihat sikon, sir mawon kula penak mboten ngomong. Ya wis, gak apa-apa kuwi nek dhewean. Silakan. Tapi kalau di tengah-tengah kegiatan tahlil, istighosah, kalau kamu pakai sirtok, gak jari, ya dikira ngantuk. Ngantuk engko. Yo gak pantes lho, Pak. Gak pantes teko undangan tahlil begitu lenggah langsung tep. Ya mending sampean gawe ngene-ngene, kayak dikira tiang tur. Jari tanggane. Moco gak moco yo berkat padha ae mending kene tak tiru. Padahal Pak, doa yang diterima Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Doa
amal yang diterima Allah hanyalah amaliyah yang bermuncul dari ruhaniyah yang bertakwa. Ruhaniyah yang bertakwa adalah ruhaniyah yang zuhud, titik wis. Sampai simpul no dewi. Berarti laku kula dulu mulai akil balik sampai tahun 70 niki ditolak Allah. Yo. Tegas ya. Yo. Karena waktu dulu itu kau melakukan tidak lillahi ta'ala tapi lil ganjaran, lil suharga, li ado neraka, kadang li morotua. Itu jawabannya. Berarti kita semua salah yo. Yo gak ngono sih. Salah ing monggo sapa. Gitu loh. Kita tidak hanya berpandangan dari sisi manusia saja, jangan. Kita harus berpandangan dari sisi Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semata-mata biar Anda itu ada peningkatan dan revolusi iman, gitu loh. Anda jangan salah paham dulu. Berarti kalau sholat gak khusyuk wis gak usah sholat wis. Gitu nggih. Ya gak ngono lah, rungokno, kopokmu iku rungokno. Ya, dengarkan. Tadi saya katakan laline ati nang Allah tidak bermakrifat disebabkan karena tidak berzikir, itu lebih bahaya daripada lalainya hatimu tidak bermakrifat pada Allah padahal kau berzikir. Dengan begitu nanti terus menerus ada momen yang akan ingat pada Allah kau. Ngoten lo maksudnya. Ini salah paham ya. Ya sembuh rek, ngene wis tak genahno ya sik panggah wae. Bila mana masih tetap salah paham ya wallahu a'lam. Jadi itulah Pak ya, yang dimaksud hidup itu bukan sifat, tapi yang dimaksud hidup itu adalah sesuatu yang tidak bisa kusebut. Pas norai mureni. Yes. Bahasa kimia energi silakan, tapi duduk energiku itu nama. Udara ya silakan, tapi duduk udara itu. Aku akan mengenalkan wujudku terhadap hambaku lewat nur. Ya iki nur udara, apa jenis energi atau hidup atau nama Allah atau pokoknya semua perkara-perkara dunia iki nurul Gusti Allah. Tapi duduk iku bos. Iya ya, saiki wujudnya setrum dia. Oh iki padang iki, duduk. Setrum iku mengenalkan dirinya terhadap kita lewat cahaya ini, bukan. Apa cahaya itu wujudnya setrum? Bukan. Padahal ini cahaya ini pengenalan atas diri setrum. Gini loh bos, nek pancen sampean pengin tahu, demoken setrum kabel kalau. Ya sudah itu. Terus kau bisa ngomong apa? Bisa bicara apa kita ketika memegang kabel sing ono setrumi? Ayo bicara nopo sampean? Nggak bisa bicara, paling yuk ngene-ngene tok aku. Ya iku aku. Nah, makanya kalau berzikir itu sing kula maksud tembus iku di situ. Bukan sifat, bukan nama. Oke, biar mudah tak namakan Allah. Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta dan lain sebagainya. Masuk ke dalam hidup ke ahad itu semuanya mengatakan Sang Yang Maha Hidup. Itu Sang Maha Kuasa itu. Oke. Tapi duduk Maha Kuasanya itu di dalamnya masih halus lagi. Kalau Quran Allah katakan laisa kamislihi sayun. Wis titik. Kau tidak akan bisa menyebut dengan sebutan apapun. Kau tidak akan bisa menggambarkan dengan gambaran apapun. Terus yang mana? Matamu nonton ini, kilo. Piye kuwi oleh ngomong? Nggih. Nggih niku. Lah sekarang ngoten tok gitu. Ya Allah ya Karim. Wong tua dengan anak itu hubungan yang paling
Mohon maaf, dulu saya dengan abah saya gak koyok ngene. Ya Allah, anak itu gak dituduhni sing koyok ngene. Jenengan kali kula hubungan apa? Lah nyun sewu. Inilah yang kumaksud, pintu surga, pintu untuk menuju dan bertemu Allah sudah dibuka dengan lebar, dengan jalan yang dimudahkan Allah. Udah, wad'uhu ila rabbik, lekas kembalilah pada Tuhan dengan sebutan apapun menurut agamamu masing-masing, silakan. Inilah maksudnya Islam iku sing kafah iku yang sudah sampai di sini. Ini kafah, udhulu fisilmi kafah. Nah ini, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna.